So much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Kesultanan Demak. Satu, sejarah Kerajaan Demak. Sejarah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak berdiri pada akhir abad ke-15 Masehi. Beberapa sejarawan menyebutkan Kerajaan Demak didirikan pada tahun 1500 Masehi. Pendiri kerajaan ini adalah Raden Patah. Raden Patah adalah putra dari Prabu Brawijaya, raja terakhir Kerajaan Majapahit. Sebelum berdiri, Kerajaan Demak merupakan daerah bernama Bintaro. Daerah itu juga termasuk dalam Kadipaten Kerajaan Majapahit. Saat itu, Raden Patah mendapat perintah dari Sunan Ampel untuk pergi ke barat. Kemudian, Raden Patah menemukan tempat yang dimaksud Sunan Ampel dan menamainya sebagai Demak. Selama di sana, Raden Patah diangkat menjadi Bupati Demak dan menjadikan daerahnya menjadi kerajaan Islam. 2. Raja-raja kerajaan. Berturut-turut raja yang memerintahkan dengan bijaksana di kerajaan Demak Bintoro, yaitu yang pertama adalah Raden Patah atau Kanjeng Sultan Shah Alam Akbar Patah Jimbun Sirullah I. Sejak kecil sudah punya pengalaman mobilitas tinggi. Beliau termasuk pangeran dalam kategori kosmopolit. Yang kedua adalah Pati Unus atau Pangeran Adipati Sabranglor atau Kanjeng Sultan Shah Alam Akbar Yunus Sirullah II, terkenal sebagai pelaut ulung, mengarungi samudera hingga Laut Merah Afrika. Yang ketiga adalah Sultan Trenggono atau Kanjeng Sultan Shah Alam Akbar Mahmud Rosyid Sirullah III. Beliau seorang ilmu tangguh. Kitab tasawuf diterjemahkan dalam bahasa Jawa. Pemuda-pemudi dikirim ke Turki dan Baghdad. Yang keempat adalah Sunan Prawoto atau Kanjeng Sultan Shah Alam Akbar Amirul Mukminin Sirullah IV. Berpengaruh di kalangan pesantren pesisir. Beliau mengajarkan bidang sosial, suka laralapa, tapa berata di alas sukalila. Ada pengusaha besar dari Aceh atau Kerajaan Samudra Pasai. Dia adalah Pangeran Hadirin yang menikah dengan putri Sultan Trenggono, yaitu Kanjeng Ratu Kalinyamat. Pangeran Hadirin dan Ratu Kalinyamat menjadi orang yang kaya raya. Usahanya meliputi perdagangan, pelayaran, pelabuhan, pertukangan, perkebunan, dan pertanian. Tokoh ini merupakan sponsor dan donatur Kesultanan Demak Bintoro. Jasanya sungguh besar. Nimas Ratu Kalinyamat, Tilar Wisma Sumengka Anggane Wukir, Topo Wudo Sinjang Rambut, Aneng Gunung Donorojo, Apratik Nyotan Arso Tapihan Ingsun, Yentan Antuk Adiling Hyang, Patine Sedulur Mami. Begitulah prasapa Kanjeng Ratu Kalinyamat. Beliau amat setia dengan suami. Berkat perjuangan pada rakyat, beliau dipercaya menjadi Bupati Jepara pertama. Ratu Kalinyamat juga mendidik Bupati Glagahwangi, Purbalingga, Wonosobo, Banjarnegara, Banyumas, Tegal, Batang, Kendal, dan Madiun. Ratu Kalinyamat sponsor utama kepala daerah masa Kesultanan Demak Bintoro. 3. Sistem ekonomi politik sosial. Kehidupan ekonomi Kerajaan Demak. Letak strategis di pesisir pantai Jawa membuat Demak menjadi bandar perdagangan yang maju bersama Surabaya, Madura, Tuban, Semarang, Jepara, Cirebon, dan Sunda Kelapa. Selain perdagangan, Kerajaan Demak juga didukung komoditas ekspor seperti beras dari pedalaman yang dihasilkan dari kadipaten-kadipaten seperti Madiun, Kediri, Malang, Pati, dan Pajang. Komoditas ini diekspor melalui jalur perdagangan internasional di Nusantara. Kehidupan politik Kerajaan Demak. Kerajaan Demak mampu mengakhiri kedikdayaan Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda. Setelah berdiri sendiri, Kerajaan Demak menempatkan adipati-adipati di daerah-daerah sebagai perpanjangan tangan Sultan. Daerah tersebut seperti Surabaya, Tuban, dan Madiun yang memiliki adipati yang sangat berpengaruh. Selama Kerajaan Demak berdiri, kerajaan ini sering bersinggungan dengan bangsa Barat. Salah satu di antaranya ketika terjadi perebutan Sunda Kelapa pada tahun 1527 dengan Portugis.
Kehidupan sosial Kerajaan Demak berbeda dengan kerajaan Hindu maupun Buddha. Di agama Islam tidak terdapat kasta dalam kehidupan sosialnya. Pada agama Islam juga tidak terdapat ritual-ritual yang mengeluarkan biaya layaknya yang dilakukan di agama Hindu. Sistem sosial Kerajaan Demak bersifat egaliter, artinya terdapat kesetaraan antara rakyat dan pemimpin yang dapat dilihat ketika pelaksanaan sholat Jumat. Runtuhnya Kerajaan Demak. Runtuhan Kerajaan Demak. Setelah mencapai masa kejayaan, Kerajaan Demak mulai mengalami masa kemunduran pada tahun 1546. Pada masa tersebut, Sultan Trenggono meninggal dunia saat kerajaan sedang melakukan penyerangan ke Pasuruan. Kemudian terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak menduduki tahta kerajaan. Hal ini menjadi awal keruntuhan Kerajaan Demak, hingga akhirnya benar-benar jatuh ke tangan Sultan Hadiwijaya atau Jagatingkir, pendiri Kerajaan Pajang. Pemerintahan Kerajaan Demak berakhir pada masa pemerintahan Arya Penangsang. Kerajaan Demak dipindahkan ke Pajang pada tahun 1586. Kerajaan Demak benar-benar runtuh. Dan yang terakhir, peninggalan Kerajaan Demak. Lalu, apa sajakah peninggalan-peninggalan bersejarah dari Kerajaan Demak tersebut? Untuk lebih jelasnya, mari simak video ini sampai selesai. Masjid Agung Demak ini dibangun pada abad ke-15 Masehi, dibangun oleh Raden Patah, dibantu oleh para wali Songo, dan juga santri-santri dan masyarakat Demak. Menurut cerita, masjid tertua di Indonesia ini adalah tempat berkumpulnya para wali Songo, yang pada waktu itu tengah menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Masjid Agung Demak ini menggunakan arsitektur tradisional Indonesia yang khas dan juga syarat akan makna. Sunan Kalijaga atau Raden Mas Sahid adalah salah satu dari anggota Wali Songo. Makam Sunan Kalijaga tersebut terletak di Jalan Raden Sahid, Desa Kadilangu, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Wilayah Kadilangu itu sendiri merupakan wilayah yang dihadiahkan khusus kepada Sunan Kalijaga, yaitu oleh Raden Patah. Makam Sunan Kalijaga ini tidak pernah sepi dari para pengunjung yang ingin berziarah. Mereka datang dari berbagai kota, bahkan dari luar negeri, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan negara-negara lainnya. Di lokasi makam Sunan Kalijaga ini, setiap tahunnya selalu digelar acara adat Kabupaten Demak, yaitu penjamasan pusaka-pusaka Sunan Kalijaga, yang dikenal dengan grebek besar. Masjid Agung Demak memiliki saka guru, atau soko guru, atau soko tatal, yang sudah melegenda dan sudah terkenal di seluruh Nusantara. Soko guru ini memiliki filosofi 4 pegangan bagi umat Islam, yakni Al-Quran, Hadis, Ijma dan Qiyas. Kalau dalam kepercayaan Jawa, soko guru ini memiliki makna, yaitu 4 orang yang harus kita hormati secara hakiki, yaitu kedua orang tua kita, dan juga kedua mertua kita, karena dari merekalah kita berasal, dan lalu turun ke bumi dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soko guru yang berada di Masjid Agung Demak tersebut merupakan tiang utama dari kayu jati yang berfungsi, yaitu untuk menyangga kerangka serta atap masjid. Ada 4 soko guru dengan tinggi masing-masing sekitar 17 meter. Angka 17 meter ini memiliki makna bahwa ada kewajiban kita untuk menjalankan sholat 17 rakaat dalam sehari semalam.
Keempat Soko Guru ini berdiri sangat kokoh di ruang utama Masjid Demak yang dikonstruksi di 4 penjuru arah. Soko Guru Barat Laut merupakan sumbangan dari Sunan Bonang. Soko Guru Timur Laut merupakan sumbangan dari Sunan Kalijaga. Soko Guru arah Tenggara merupakan sumbangan dari Sunan Ampel, dan Soko Guru sebelah Barat Daya merupakan sumbangan dari Sunan Gunung Jati. Berdasarkan cerita yang diambil dari Babat Demak, Soko Guru yang dibuat oleh Sunan Kalijaga konon memiliki keunikan tersendiri dibandingkan 3 Soko Guru lainnya. Soko Guru yang dibuat oleh Sunan Kalijaga itu sering disebut dengan sebutan Soko Tatal. Pasalnya, Soko yang dibuat oleh Sunan Kalijaga tersebut konon dibuat dengan disusun dari serpihan kayu dengan cara dipasak dan diikat menjadi batang tiang besar dengan menggunakan perekat damar. Setelah kokoh, ikatannya dilepas dan teksturnya dihaluskan. Pintu Bledek merupakan pintu yang terdapat di Masjid Agung Demak. Pintu Bledek atau Lawang Bledek, atau Pintu Petir, merupakan pintu yang dipahat oleh Ki Ageng Selo, yaitu pada tahun 1466 Masehi. Situs Kolam Wudu merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Demak, yang pada zaman dahulu digunakan untuk tempat berwudu para wali songo. Kolam wudu itu pernah dijadikan sebagai tempat sayembara untuk menentukan Sultan keempat Kesultanan Demak Bintoro. Saat ini, kolam tersebut masih ada namun tidak digunakan lagi.